Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sedulur sing tak tresnani kabeh, selamat berjumpa lagi dengan channel Pak Guru Andi Garden. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya berada di kediaman Mas Yudi. Ya, selamat sore Mas Yudi. Selamat sore juga. Ya, untuk kesempatan kali ini kita akan coba sharing yaitu tentang penanaman anggrek oncidium. Bagaimana perawatannya agar subur dan cepat berbunga bersama Mas Yudi. Oke, siap Mas Yudi? Kita sharing bareng. Mungkin kita bisa belajar bareng di sini. Sekali lagi yang baru bergabung jangan lupa subscribe. Simak videonya sampai selesai. Bagaimana kita akan sharing tentang perawatan anggrek oncidium. Oke, sedulur, kita langsung saja melihat koleksi anggrek oncidium milik dari Mas Yudi ya. Kita akan tanya-tanya dulu. Mungkin kita bisa bertanya dari media tanam dari anggrek oncidium. Oke Mas Yudi, kita akan mau tanya untuk media tanam dari anggrek oncidium itu apa saja? Media tanam oncidium itu biasanya saya pakai itu sabut kelapa, bisa sabut kelapa yang serabut ya, yang pakai coco fiber, atau bisa juga menggunakan pakis cacah, bisa pakis cacah, pakis batang, pakis yang dipotong-potong, kulit kayu pinus, arang, itu bisa ya. Kalau untuk oncidium itu mudah sekali, dia medianya itu gampang, bahkan ditanam di sekam bakar ya, itu bagus, itu bisa. Kalau misalnya ditempel di pohon apakah juga bisa? Bisa, tempel di pohon juga bisa. Oke, ketika kita menanam ya, mungkin di pot, mungkin ada tip untuk memilih pot yang baik itu yang seperti apa ya untuk anggrek oncidium. Seperti ini kita lihat. Pot untuk anggrek oncidium, sebenarnya nggak cuma oncidium, semua anggrek itu pasti membutuhkan media yang poros dan kalau air itu langsung hilang ya, langsung dia kalau disiram itu langsung hilang, jadi tidak meninggalkan banyak air yang tersisa pada media tanamnya, jadi langsung hilang. Kalau disiram itu langsung hilang. Berarti untuk pemilihan pot, istilahnya yang seperti apa? Mungkin bisa dicontohkan buat sedulur semua. Ini kalau pakai pot plastik ya. Nah, kita lihat koleksi yang di sini. Sudah pot dibeli itu biasanya potnya begini. Nah, ini ya sedulur, jadi sudah ada saluran airnya ya. Nah, kita lihat yang bagian bawah mungkin. Nah, ini ya. Ini banyak sekali. Kalau yang pas kebetulan enggak sempat ada pot yang itu khusus biasanya ya, yang sudah ada pabrikan itu bisa kok memakai pot biasa sebenarnya, tapi dilubangi. Ya, ini kalau mungkin banyak lubang aja dengan pot gitu aja. Yang biasa bisa ya, tapi kita lubangi sendiri ya. Itu untuk agar drainasenya lancar ya. Mungkin kalau tidak lancar mungkin ada timbul masalah. Timbul masalahnya di anggrek itu ya, biasanya oncidium ya. Itu kalau drainasenya itu tidak lancar itu biasanya busuk bulbnya ya, busuk batang, busuk bulb itu karena kadang di media tanamnya itu terlalu banyak air, jadi untuk buangan airnya itu tidak lancar gitu ya, jadi ada air-air yang masih tersisa, tergenang gitu, akhirnya akarnya itu busuk dan sampai di bulbnya, bagian bulbnya itu jadi busuk juga. Jadi bisa disimpulkan untuk penyiraman itu jangan sampai air tergenang ya. Iya, kalau oncidium itu sebenarnya dia suka banget sama air, dia mau disiram 1 hari 1 kali 2 kali itu bisa, asalkan untuk drainasenya itu bagus, itu lebih bagus lagi sebenarnya, asal itu ya untuk drainasenya. Nah, kalau drainasenya itu sudah bagus, terus sirkulasi udaranya yang di media juga bagus, akhirnya untuk pertumbuhannya dia lebih lebih maksimal gitu ya. Nah, contohnya ini bisa dicontohkan ya, ini sedulur. Sangat subur sekali ya, ini sedang spike ya. Spike 2. Ini saya dulunya itu enggak bagus kayak gini Mas. Ya, kita lihat contoh anggrek oncidium yang lain ya. Nih. Ini dulu plannya itu ya biasa-biasa, dirawat jadi grupnya kayak gini. Ini sangat subur sekali ya sedulur. Mungkin coba lihat yang sebelah sana.
Ini masih oncidium ya, sedulur. Anggrek-anggrek oncidium. Pupuk Untuk pemupukan bagaimana? pemupukan sama. Saya menggunakan kadang yang pupuk alami itu yang daripada tidak terpakai ada itu ini Nah, kita lihat sedulur lebih dekat. apa Ini bekas teh ya, bekas teh ya. Nah, jadi sedulur, bekas teh bisa digunakan untuk pupuk oncidium dan terbukti subur ya, Mas. Iya. Nah, ini kita lihat kan ini tanamannya subur-subur Asal ya. jangan dikasih keseringan ya, kalau satu hari dikasih itu jangan. Oh, jadi untuk kita pembeliannya satu kali aja dikasih, kalau dia memang medianya dia masih bagus, terus akarnya masih jalan di medianya itu bagus, ya udah itu nanti kita teruskan lagi. Jadi sebelum akarnya itu muncul pada media tanam terus kita terus kasih gitu ya, kurang bagus ya kenapa. jadi paling enggak ya ada waktu mungkin sebulan sekali ya. Sebulan sekali bisa dipupuk dengan teh ya, bekas teh ya. Ini seperti ini ya, sedulur. Ini kita lihat, ini sangat subur sekali. Mungkin yang di sini ini semuanya dipupuk dengan bekas teh ya. Mungkin untuk alternatif pupuk lain sama ya, menggunakan pupuk itu pupuk buatan itu bisa menggunakan pupuk organik cair yang ada di biasa banyak yang jual-jual juga. Terus ada menggunakan Dekastar yang slow release itu. Dekastar kalau untuk Dekastar yang seimbang. Terus saya kadang menggunakan Neokristalon campur sama B1, kadang juga menggunakan Atonik gitu, Mas. untuk waktu pemupukan itu rentang waktunya. Selang waktu untuk pemupukannya itu minimal itu 1 minggu sekali. Nah, jadi sedulur, untuk pemupukan adalah 1 minggu sekali ya. Bisa lakukan pemupukan untuk oncidium biar tumbuh subur ya. Ya, itu yang pupuk cair ya, pupuk cair minimal 1 minggu sekali. Itu dengan dosis rendah saja. Oh ya, berarti cuma dikira-kira saja ya. Ya, kalau dosisnya itu biasanya 1 mili liter itu sudah termasuk itu dosis rendah. Ya, sedulur, jadi lebih baik kita dengan dosis rendah dulu ya. Yang penting kita rentang waktunya rajin akan menyebabkan oncidium ini tumbuh dengan subur dan baik. Jika kita lihat ini seperti ini ya. Nah, ini mungkin sebentar lagi sudah mulai pada berbunga. Ini seperti ini sudah ada spike ya. Nah, ini mungkin untuk permasalahan dalam merawat oncidium dan bagaimana istilahnya mengatasi atau antisipasi bagaimana, Mas Yudi? Untuk oncidium saya biasanya menggunakan kalau untuk insektisida itu ya kadang-kadang ya, Mas ya. Biasanya sih oncidium itu serangan oncidium itu sama seperti anggrek lain itu kadang ada kutu. ya, kutu ya. Kutu biasanya kutu itu apa? Kutu putih itu. Kutu putih itu yang pasti, kutu putih. Terus media tanam ada cacing biasa kayak gitu. Yaitu kalau yang cacing saya pakai di media masih peradam. Bisa pakai nematisida menggunakan antisiput itu ya, antisiput. Nematisida. Terus saya menggunakan pestisida juga. Untuk pestisidanya mungkin mereknya. Pestisidanya saya menggunakan itu Agus ya. Untuk kutu putih itu kita menggunakan Agus. Kadang juga menggunakan Marsal. Oh ya, Marsal ya, itu. Menggunakan Marsal. Itu saja. Terus untuk fungisida ya biasa seperti biasa menggunakan detan. Oh ya. Nah, itu sedulur mungkin sudah dijelaskan ya sama Mas Yudi bagaimana mengatasi masalah dalam merawat anggrek oncidium. Mungkin kita lebih baik pencegahan ya daripada sudah parah lalu kita istilahnya merawat tuh, mungkin lebih baik kita mencegah ya. Jadi mungkin tahapan-tahapan itu bisa kita coba ya ketika kita menanam anggrek oncidium ya. Seperti ini kita lihat ini sangat subur sekali ya. Ya, sedulur, mungkin ya kalau untuk merawat oncidium itu
sebenarnya dia itu tidak susah-susah amat ya untuk Oncidium itu. Sebenarnya dia anggrek yang paling mudah untuk dirawat. Contohnya seperti ini saya baru tanam berapa ya, 3 bulan yang lalu saya tanam dari hasil split. Ini dari hasil split ya? Dari hasil split dulu cuman split berapa ya, 1 blok atau 2 blok. Ini contohnya kalau dia dengan media atau perawatan yang bisa dibilang maksimal ya, itu akan cepat dia untuk membungakan. Untuk pembungaannya itu akan lebih cepat seperti itu. Soalnya untuk pertumbuhannya itu dia bisa maksimal seperti itu. Oh, berarti bisa diambil kesimpulan bahwa kalau kita bisa merawat, bisa Oncidium itu subur akan lebih cepat berbunga ya dibandingkan yang tidak subur ya. Selanjutnya Mas Yudi, untuk memperbanyak Oncidium itu paling mudah itu seperti apa untuk memperbanyak? Kalau Oncidium itu sebenarnya paling mudah untuk diperbanyak itu split ya, split itu paling mudah. Dan siapa-siapa mungkin bisa untuk menyeplit gitu. Nyeplit itu pemisahan rumpun ya? Pemisahan rumpun. Nah, mungkin bisa diperlihatkan. Ya, ini semua hasil split ya? Semua hasil split. Dari hasil split terus menggunakan media itu ya, cuma menggunakan coco fiber atau moss itu ya. Kalau kondisi pertumbuhan saya sarankan untuk split itu menggunakan moss hitam itu, akar kadaka, atau menggunakan coco fiber ya, soalnya untuk kelembapannya dia lebih terjaga seperti itu. Jadi untuk pertumbuhan calon tunas barunya itu dia lebih maksimal seperti itu. Oke sedulur, untuk video kali ini saya kira cukup sampai di sini dulu. Semoga sharing kali ini dengan Mas Yudi bisa bermanfaat. Terima kasih banyak Mas Yudi sudah sharing tentang perawatan anggrek ya. Semoga nanti lain waktu kita bisa bertemu lagi dengan Mas Yudi, kita sharing bareng, belajar bareng merawat anggrek ya. Saya kira itu saja. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.